warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi dengan saya di Engine Management System pertemuan kedua. Kita kali ini akan membahas tentang keistimewaan sistem EVI (Electronic Fuel Injection). Ada spesial istimewanya. Yang pertama, memungkinkan pembentukan campuran yang homogen pada setiap silinder karena setiap silinder mempunyai satu injektor dan volume injeksi yang tepat dikontrol oleh ECU yang sesuai dengan putaran mesin, perubahan beban. Hal inilah yang memungkinkan distribusi bahan bakar di setiap silinder akan lebih homogen. Perbandingannya oleh ECU mengubah waktu bukaan durasi injeksi. Nah, makanya di sini jadi intinya itu satu injektor melayani satu ruang bakar atau satu piston. Di karburator itu satu karburator untuk banyak piston. Tapi ada juga yang satu piston, satu karbu, satu piston, satu karbu, satu karbu. Nah, ya inilah salah satu yang lebih istimewanya EVI itu di mass production-nya ternyata satu injektor bisa melayani satu piston. Perubahan di tiap pistonnya bisa berbeda sesuai kebutuhan kondisi saat itu juga. Nah, salah satu keistimewaannya, contoh tiba-tiba digeber reng. Nah, di piston satu pada saat itu proses suplai bahan bakar banyak, piston 1 dikasih banyak, piston 4-nya belum tentu karena digeber ketika piston 4 itu ternyata udah lepas, di piston 4 dikurangi. Nah, itu lebih tepatnya di situ. Istimewa berikutnya yaitu perbandingan bahan bakar udara dapat diperoleh pada semua tingkatan RPM mesin. Contoh kalau menggunakan karburator ada perbandingan bahan bakar udara tingkat kecepatan, pengontrolnya dibagi antara slow system, high speed system, second high system, dan lain sebagainya. Nah, untuk diinjeksi itu satu injeksi bisa semua sistem, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, akselerasi, beban tinggi, dan lain sebagainya bisa dilayani tanpa ribet. Kalau karbu mungkin bisa menyediakan itu semua, tapi konstruksinya menjadi lebih ruwet karena ada slow speed sendiri, jalurnya high speed sendiri, akselerasi sendiri. Terus nah, mungkin gini, kita kasih simpel contohnya di karbu yang ada itu tuh karbu Tiger Motorsport itu ada tambahan power system. Nah, ketika di throttle digas atau dimainkan itu akan ada tambahan penyemprotan bahan bakar. Nah, itu satu sistem. Tambahan berikutnya karbu yang pada Jupiter Z khusus. Itu ketika diseletraksi maka mesin akan secara otomatis turun tanpa ada backfiring atau sendatan-sendatan kecil. Nah, kalau yang tidak ada sistem itu maka akan terjadi ledakan kecil. Nah, kalau injeksi, nah berarti dua sistem, dua karburator yang berbeda. Ini kalau dijadikan satu, ruwet sistemnya. EVI bisa melayani semuanya. Nah, istimewanya kan lagi. Terus berikutnya respon yang baik sesuai dengan perubahan throttle. Dengan menggunakan karburator, jarak dari komponen injeksi bahan bakar silinder agak jauh. Karena agak jauh itulah yang menyebabkan, jadi gini, penelitiannya gini. Semakin pendek jarak bahan bakar masuk ke ruang bakar itu akan semakin baik atau semakin besar energi yang dihasilkan mesin. Makanya intake itu dibuat sependek-pendeknya pada sistem karburator. Tapi tetap sependek-pendeknya karbu lebih dekat injektor. Injektor bisa dimasukkan di ruang bakar langsung, bisa dikasih di intake mengarah langsung ke klep, bisa miring, tegak,
nyamping injektor bisa karena tekanan bahan bakarnya tak. Karburator harus datar, harus rata karena di dalam karburator ada bahan bakar yang bukan yang harus rata, tapi memang karburator sifatnya akan rata dengan karena cairan itu sifatnya akan rata permukaannya. Nah, jadi mau dibalik bahan bakar selalu di bawah. Nah, ini yang menentukan posisi karbu tidak bisa lebih dekatkan dengan ruang bakar. Otomatis responnya akan lebih baik yang EV. Contoh simpel ketika kita ngeber lah bahasanya. Throttle dibuka, singkat. EV itu bisa ketika buka singkat ternyata piston 1 yang tepat langkah hisap, otomatis di situ injektor akan langsung ditambahkan bahan bakar. Di piston 4 belum langkah hisap, ya nggak dikasih injektor. Ketika piston 4 ternyata sudah ditutup gasnya, langsung piston 4 di-cut bahan bakarnya, tidak disuplai karena sudah throttle-nya tertutup. Nah, perbedaan inilah yang membuat EV lebih bagus ketimbang karburator. Karburator bisa? Ya enggak. Karburator nggak bisa menentukan tiap piston itu berbeda-beda, hanya bisa diinjeksi. Nah, perubahan ini bisa dilakukan secara singkat oleh EV sesuai dengan masukan dari sensor-sensor yang ada. Terakhir ada koreksi campuran bahan bakar dan udara. Nah, koreksi ini salah satu untuk menganalisa bahwa campuran bahan bakar dan udara itu sudah sesuai perhitungan atau belum. Nah, koreksi ini dapat pengecualian ketika starting awal kondisi mesin dingin, karena secara otomatis kita harus menaikkan kondisi suhu mesin ke kondisi suhu optimal mesin secara sesingkat-singkatnya. Otomatis bahan bakar akan suplai banyak sehingga mesin akan lebih cepat panas. Resikonya bahan bakar lebih banyak, gas buang hasilnya akan semakin tinggi. Nah, disinilah hasil itu akan diatur sebagai data masukan pengkoreksian, apakah ini sudah sesuai atau belum, sudah stokiometri atau belum di setiap kecepatan, setiap kondisi ini, sehingga bisa menjadi data masukan bahwa mesin ini kondisi sedang optimal atau konsumsi bahan bakarnya irit. Ini kondisi mesin bahan bakar boros. Mungkin ini yang di motor matic sekarang banyak indikasi-indikator yang menentukan ini. Keistimewaan berikutnya yaitu efisien pemasukan campuran bahan bakar dan udara pada karburator. Udara yang melalui venturi volumenya mengecil, otomatis agak tersendat masuknya atau ada perubahan volume jalur udara. Diinjeksi, jalur dari throttle intake sama besarnya, tidak ada venturi, tidak ada hambatan, sehingga udara bisa langsung masuk satu gelondong, atau udaranya lebih lancar lah, biasanya lebih lancar. Hisapan udara lebih lancar, udara masuk lebih banyak, efisiensi udara masuk itu lebih baik, maka efisiensi mesin akan lebih bagus juga. Inilah keistimewaan yang jelas-jelas ada pada karburator. Oke, berapa keistimewaan perbandingan itu mungkin sebagai dasar ya, akan perkembangan teknologi akan semakin banyak dan mungkin akan ditemukan lagi lebih banyak keistimewaan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.